Beyerdynamic telat masuk ke ranah gaming. Itu statement yang ya belakangan ini orang-orang sering ngomong gitu ya. Gimana menurut kalian? Mungkin iya juga, karena Beyerdynamic dari dulu tuh fokus banget ngerjain yang terutama dipakai untuk kerja di bidang musik gitu. Jadi yang pakai tuh kayak sound engineer, produser musik, yang kemudian dipakai memang untuk profesional gitu. Sampai brand ini tuh punya image untuk orang-orang yang bekerja profesional di bidang musik. Tapi akhir-akhir ini Beyerdynamic keluarin produk untuk mensupport para gamer, yaitu Beyerdynamic MMX 100. Kalau kalian lihat sekeliling gua dengan ambience lampu-lampu yang kece ini, udah pasti gue bukan di studionya Promedia. Gue ada di TLM, The Lazy Media gaming terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan kita Beyerdynamic Indonesia mensupport mereka dengan headset gaming MMX 100 supaya mereka bisa main game dan bekerja dengan lebih optimal lagi. Dan gue pengen tanya langsung sama mereka gimana kualitas dari Beyerdynamic yang seharusnya nggak diragukan lagi suaranya, kualitas audionya yang mereka punya. Jadi gue pengen tanya langsung, karena kalau gue yang kasih pendapat gimana kualitasnya pasti kalian gak percaya. So kita langsung tanya sama mereka. Ya, jadi gue dari TLM Joshua udah nyobain yang namanya MMX 100 ini. Jadi buat gue sebenarnya buat main game yang game-game kayak gue ya udah cukup lah menurutnya, game-game kompetitif. Buat dengerin stepnya juga udah jelas, imagingnya menurut gue udah somehow cakep ya untuk headset yang sebelumnya buat professional audio maker gitu bisa dibilang. Jadi ini buat gamer sebenarnya udah cukup banget. Dan kalau lu ngomongin ringan, sebenarnya ringan banget. Jadi buat gue yang mainnya agak sedikit lebay gitu ya, waktunya bisa dari sore sampai malam, ini harusnya nyaman buat lo. Dan ini juga empuk men. Dan jadi kalau misalkan lu kuping lu yang atau pala lu kecil kayak gue, itu masih enak lah karena dia ukurannya bulat, jadi semua telinga lu ke cover. Dan dari isolasinya juga udah mantep ya. Jadi suara-suara di luar, teman-teman lu yang ganggu, terutama kalau lu mainnya di warnet dan lu buat headset sendiri, ini masih mantep. Jadi nggak ada suara-suara dari luar yang masuk. Dan mic-nya juga cakep cuy buat komunikasi antar tim. Mantap. Halo, gue William dari Lazy Monday. Gue di sini sebagai editor, gue juga host, gue juga kadang jadi content writer. Dan di sini gue pakai Beyerdynamic-nya tuh yang MMX 100 ya, yang pakai kabel jack 3,5 mm, bukan yang USB. Nah, di sini gue kenapa pakai ini karena pertama suaranya bagus dan gue kan suka denger lagu ya. Dan kebetulan gue juga ngedit, dan si headset ini bisa gue set profilnya jadi flat, jadi cocok buat ngedit audio podcast, audio video biasa gitu ya. Dan juga gue main game, dan ini tuh kebetulan headset gaming ya, bukan headset audio pro ya. Dan buat main game ini juga udah enak banget. Gue tinggal di default lagi ya, settingannya dia jadi headset gaming ya kan. Kalau ada bom meledak-meledak tuh dia bisa kedengeran tuh kiri kanannya, udah jelas gitu. Dan juga headsetnya ini modular, bisa gue copot pasang. Dan kalau lagi nggak main game, nggak lagi main Discord, gue nggak pakai mic ya. Dan micnya salah satu yang menurut gue paling oke ya, karena suaranya orang suka ngiranya pakai mic condenser gitu suaranya, karena emang rada menipu suaranya, ternyata bagus banget. Walaupun nggak pakai processing apa-apa, ini langsung dari headsetnya. Dan kalau dari gue sih segitu aja untuk headset Beyerdynamic ini. Dan menurut gue dengan harga yang cukup affordable, bisa direkomendasikan lah ya, karena jarang ada headset murah yang udah bareng mic-nya ini tuh udah bagus. Jadi bikin setup tuh lebih ringkes, karena headsetnya kan headset begini kecil, nggak headset yang gede-gede. Oke nih komrade, udah bareng William. Will, game apa yang lu biasa lu main? Gue biasa main game apa aja sih, kayak game-game baru gue pasti. Snake Nokia main gak? Oh main banget gue.
Itu nggak perlu headset tapi ya? Nggak perlu tapi. Nggak perlu tapi. Ya. Kalau yang game gue tuh game FPS, jadi headset tuh lumayan sangat dibutuhkan karena kan buat positioning. Buat gamer sepenting itu nggak sih? Penting banget. Karena kalau apalagi FPS ya, karena kan gue harus tahu kan musuh datang dari kiri, kanan, benar. Kayak misalkan lu ditembak dari belakang sebelah mana gitu ya, itu penting ya. Nah itu penting banget tuh. Nah, menurut lu karakteristik dari headset gaming itu gimana sih? Kan kalau di musik beda ya pasti. Kalau karakteristiknya tuh bisa ada nyala-nyala gitu tuh. gaming Biasa. kalau desain ya pasti. Desain. Desain tuh pasti mencolok mata. Oh itu pasti headset. Iya, pasti headset gaming Gaming. tuh. Warna-warni ya kan. Terus kalau yang mahal-mahal tuh ada lampunya. Oke. Yang mahal-mahal tuh pasti ada lampunya nih. Oke. Gue ada contoh, tapi kayaknya nggak bisa dikasih lihat ya. Oh, nggak bisa. Nah ini 4 juta nih. Oke. Nah itu dia dapat lampu. Mahal banget. Iya, cuman gitu. Berat. Headset ini berat banget. Iya kelihatan ya. Kelihatan beratnya Iya, itu betul. ya. Terus kalau ngomongin suara, ini semua isinya bass semua. Iya, karena kan emang headset gaming tuh dia kebanyakan gue nggak tahu ya kenapa mereka tuningnya tuh buat game FPS. Oh. Jadi emang fokusnya tuh di bass semua. Bass. Jadi kalau buat denger lagu, mendingan speaker harga 70.000 kadang. Waduh. Karena bosan isinya bass Iya semua nih. benar. Kadang orang kepenginnya tadinya bassnya mantep, tapi begitu Iya, dikasih iya. yang bass semua juga. Iya kan pusing gitu Pusing lama-lama. juga benar. Meledak-meledak gitu. Kalau buat kayak beratnya sendiri tuh macam-macam nggak sih headset gaming tuh? Ada yang mungkin ringan banget sampai berat banget. Nah biasanya gue pengen tanya nih, kalau yang ringan banget tuh apa aja yang fitur yang ada di situ? Sampai yang berat banget gitu. Kalau yang ringan tuh biasanya dia lebih polos. Dia drivernya tuh biasa nggak terlalu gede. Sama lampunya paling kalau ada lampunya biasanya cuma di satu bagian doang gitu, aksen satu. Itu pengaruh nggak sih lampu-lampu itu sebenarnya? Lampu enggak sih. Enggak juga ya? Enggak, cuma bercandanya gaming aja lah ya. Bercandanya anak gamers kalau ada lampunya nambah jago biasanya. Iya. Nambah akurat tembaknya biasa bercandaannya gitu. Kayak cakranya Naruto. Hmm. Nah kalau yang berat-berat tuh apa biasanya? Berat-berat tuh biasanya wah, ini ada ya headset kompetitor, headset gaming lah. Harganya? Harganya mahal nih. Tapi berat doang. Berat. Tapi berat doang. Nah isinya tuh apa? Isinya gue juga nggak tahu. Biasanya gue juga nggak tahu. Tapi emang suaranya biasa banget. Ya ada lampu lah sekedarnya gitu. Iya. Dan headset gaming itu biasanya kan ada kayak aplikasi di komputernya kan. Iya. Nah aplikasinya tuh suka ngajak berantem aja gitu. Suka bikin Windows gue bermasalah gitu aplikasinya. Apalagi kalau misalkan dipakai berjam-jam kayaknya begah juga ya. Kalau pakai Pegel banget. Apalagi kalau berat gitu ya. kalau buat main game kan tergantung sih seberapa hardcore lo main game kan. Kalau gue kan biasa main game ya paling lama 4 jam gitu. Tapi kan yang lama gue pakai biasa buat ngedit. Itu bisa 8 jam gitu gue pakai. Oke. Nah biasanya mungkin spesifikasi dari headset ini misalkan headset gaming, lu bisa pakai juga nggak? Misalkan lu lagi kayak ngedit atau dengerin musik, atau udah headset gaming ya lu pakai cuma buat gaming? Gaming ya gue pakai buat ngedit tapi nggak yang detail suaranya. Biasa kalau emang harus gue ngedit suaranya, biasa gue pakai speaker lagi, terus gue preview lagi di handphone. Yang handphone kan notabene-nya balance lah gitu. Iya. Tengahnya dia flat. Nah kalau buat desain dari MMX yang lu pakai ini, menurut lu berarti kurang gaming juga? Kalau maksudnya desainnya ya? Iya, kalau dibandingin sama desain headset lain yang lain ya makanya gue bingung pas lo bilang ke gue ini headset gaming. Karena nggak gaming di sana. Nah nggak kelihatan gaming tuh karena nggak ada lampunya atau bentuknya? Karena ini kan bulat. Biasanya headset gaming tuh agak lebih profilnya lebih tajam gitu di sana, lebih tegas gitu. Iya, ada yang lonjong juga gitu. Iya. Nah ini tuh profilnya masih sangat headset audio sekali gitu. Oke, seperti memang Beyer Dynamic pada umumnya gitu. Iya, kayak memang engineer-nya tuh nggak pengen bikin headset gaming gitu. Tapi disuruh bikin headset gaming ya sudah lah gitu. Tapi dia tetap ngasihnya tuh profilnya audio ya profesional bentukannya. Jadi menurut lo kalau misalkan headset gaming dari Beyer Dynamic ini, MMX 100 ini, buat yang belum tahu berarti mesti nyobain dulu dong ya, baru tahu kualitas audionya gitu. Karena kalau dinilai dari bentuk mungkin dia bakalan bukan kalah ya, beda gitu sama headset gaming. Iya, jadi orang ngiranya headset audio pro, bukan headset gaming, masih mikir
Iya. Benar juga sih. Jadi mereka mesti cobain dulu seenggaknya ya gitu. Iya, ya. mereka harus Apalagi cobain. dari Iya. Tim dari Bayer Dynamic Indonesia ini mesti kasih tahu lebih kalau Bayer Dynamic tuh hadir dengan headset gaming gitu. Iya, apalagi merek Bayer Dynamic nih. Yang tahu tuh isinya cuman orang-orang audio semua tuh. Iya, sound engineer gitu-gitu. Sound engineer gitu-gitu tuh. Emang Iya. mereknya kan dari dulu kan emang sangat-sangat di studio Iya, aja iya, gitu mainannya benar, kan. benar. Jarang Sekarang keluar mereka. merambah ke dunia game gitu ya. Iya, dengan kualitas studio sebenarnya bagus, dia bawa Iya. kualitas audio di studionya mereka. Betul. Cuma menurut gua desain nggak bikin orang nengok. Oke, kalau desain gak bikin orang nengok, tapi mudah-mudahan kalau kalian tahu gitu ya bahwa Bayer Dynamic itu udah ada di headset gaming gitu, kalian bisa coba dan ngerasain gitu. Jadi kalau dari gue mungkin gue ngomong pasti ya pasti akan bagus gitu. Cuma gue tanya ke lu gitu, mudah-mudahan ini bisa jadi pilihan buat kalian yang lagi nyari-nyari juga gitu. Seenggaknya nggak Apalagi yang gaming dan ada kerjaannya tuh ngedit atau emang suka denger lagu. dengar lagu ya. Karena Iya. kan males kan lu pakai dua headset kan. Iya, Dan tukar-tukar rata-rata ini. editor yang main game tuh punya 2 headset nih. Oh ya? Iya. Selalu ya? Rata-rata punya 2 headset. Iya Masih juga ada satu sih. yang buat mereka ngedit, satu buat mereka main game. Oke. Nah ini kalau ini gue jadi satu nih, makanya yang ini dua gue gantung kan. Dan gue mau pakai. Karena udah ada yang bisa dua-duanya gitu, dan nggak ribet. Iya. So dari kita dari Bayer Dynamic Indonesia juga mudah-mudahan gitu ya bisa support teman-teman dari The Lazy Monday bisa buat kerja bisa semakin efektif dan efisien pastinya. Dan Sangat efisien. semoga MMX 100 ini juga lebih dikenal sama teman-teman di dunia gamer-gamer Indonesia gitu. Gak usah gamer nih. Apa tuh? Ini meeting gue udah gak usah pasang headset, udah gak usah pasang mic. Enak gitu, mempermudah hidup. Kalau enggak gue harus colok-colok mic ribet. Bener juga sih, bener juga. Nah, terus ada kakinya lagi yang panjang kan. Yoi. Buat meeting doang kan maksudnya terlalu effort ya. Iya. Kalau buat kayak podcast online oke lah gitu. Oke. Ya, walaupun tuh masih bisa lah buat Bisa, podcast. Sangat bisa. Oke, jadi gue pengen bilang terima kasih nih buat Bayer Dynamic yang udah ngirimin kita MMX 100 dengan headset ini. Jadinya live stream gue dan podcast kalau misalnya berdua atau bertiga yang bisa pakai laptop jauh lebih simpel. Karena sebenarnya suaranya udah bagus banget. Dan ngomongin masalah mic-nya, ini yang paling priority sih kalau untuk urusan podcast dan live streaming. Karena kan nggak usah perlu yang namanya ekstra mikrofon lagi, jadi nggak perlu setup lagi. Dengan udah yang include kayak gini, menurut gue suaranya udah jauh lebih dari cukup. Karena David sudah mempraktekannya juga ya di live streaming ya. Dan jadi itu aja sih, gue pengen terima kasih. Dan kalau misalnya kalian lagi nyari headset yang bisa buat gaming dan bisa buat podcast ataupun live streaming, gue rasa MMX 100 dari Bayer Dynamic ini ternyata punya produk yang menurut gue cukup relevan sama kita para gamer dan podcaster nowadays kalau kata orang-orang gaul dan edgy zaman sekarang. So thank you Bayer Dynamic sekali lagi. Seperti Si Sony, kok gua solo? nick lu apa? Itu kan ada di akun lo. Emang ada? Nggak ada. Ada. Ini di gua aja lu ada Plumi. Gua bukan Plumi, Lu apa? manusia kepiting. Coba ya. Gini kan. Oh, dia. Nah. Info Oke. dulu tuh ke kita berempat kan. Iya. Nah, lu invitein dulu semua maksimal berempat, terus baru lu ke soul selector. Nanti ke Ini bisa. Udah gua invite, nggak masuk ya? Lu pada. lu nggak invite gua anjir. Udah gua invite nih. Rodi underscore ganteng. Nah, son bisa nih join. Rodi Ripple Effect. Si Joshua Joshua tuh Joshua. Gue sebagai gila.